Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Tugas dan tanggung jawab seorang guru mursyid, di mana ia mesti mampu untuk menuntun seluruh jamaahnya. Bagaimana setiap jamaahnya itu mampu untuk memandang, melihat dan menyaksikan Allah, Muhammad dan Adam dalam satu wujud, satu rahasia pada dirinya. Sehingga jamaahnya itu benar-benar mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin. Allah yang dia imani, Allah yang dia yakini, bukanlah Allah yang penuh dengan khayalan dan imajinasi. Akan tetapi Allah yang dia imani dan ia yakini itu adalah Allah yang wujud dan hidup, nyata, sempurna pada dirinya, yang disebut namanya dengan insan. Kalaulah setiap kita ini telah mampu mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna zahir dan batin, dalam satu wujud dan satu rahasia pada diri kita, maka disitulah kita telah tahu dan terang jalan pulang dan kembalinya kita itu kepada Allah. Di mana datangnya, di situ pulangnya. Di mana hilang, di situ dicari. Kalaulah memang diri Bapak Ibu ini adalah asalnya Tuhan, tentu tetap pulang dan kembalinya itu adalah jadi Tuhan. Inilah yang Allah maksudkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal dirimu itu adalah aku, kata Allah. Kalaulah asal dirimu itu adalah aku, karena akulah hakikat dari segala yang wujud. Akulah hakikat sekalian alam. Kalaulah aku ini hakikat segala yang wujud dan sekalian alam, tentu segala yang wujud, sekalian alam itu tetap pulang dan kembali kepada aku. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Allah itu adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita ini. Ketika kita telah memahami akan rahasia si amal dan sejati dirinya kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu pula diri Bapak Ibu itu dalam keadaan fana, binasa, atau dikatakan mati. Makanya Bapak Ibu dan kita semua memandang, melihat dan menyaksikan Allah itu dalam kehidupan di alam syahadah dan di alam dunia ini, memandang, melihat dan menyaksikan itu cukup satu kali. Kenapa dikatakan kita memandang Allah itu cukup satu kali, bukan berkali-kali?
Karena ketika kita memandang dan melihat Allah itu pada saat dan detik ini, ketika itu diri kita mati. Ketika itu diri kita fana. Ketika itu diri kita itu lebur dan lenyap. Man arofa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Rabbnya, hakikat mengenal itu adalah liqa. Hakikat liqa itu adalah musyahadah. Hakikat musyahadah itu adalah bermuwajahah. Hakikat bermuwajahah itu adalah fana, dan hakikat fana itu adalah baqa. Makanya siapa yang telah mengenal, berjumpa, menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah, si akmal dirinya, maka ketika itu dirinya itu adalah mati. Diri kita itu fana, lebur dan sirna. Disitulah kita itu memandang dan melihat Allah itu cukup sekali seumur hidup, sampai dunia ini runtuh. Tidak berkali-kali Bapak Ibu. Kalau kita melihat Allah itu berkali-kali, setiap waktu, setiap saat, maka telah ada dua wujud. Kalau ada dua wujud, telah ada dua Tuhan. Ada yang melihat, ada pula yang dilihat. Ada yang menyaksikan dan ada pula yang disaksikan. Padahal yang menyaksikan dengan yang disaksikan itu satu juga orangnya. Yang melihat dengan yang dilihat itu juga satu juga orangnya. Yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah lah cuma yang wujud, yang tunggal, mutlak semata-mata. Dia yang ada sejak dahulu kalanya. Sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang, hanya dia cuma yang wujud, hanya dia cuma yang hidup. Semata-mata, tidak ada diri yang lain yang wujud dan bersifat selain daripada dirinya. Disitulah letak akan rahasia kewujudan dirinya yang ahad itu. Tunggal, esa, satu yang tiada berbilang. Kalaulah Allah itu adalah esa, tunggal, satu yang tiada berbilang, Bapak Ibu, itu maknanya jangan disandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka sesuatu selain daripada dirinya tidak pernah ada. Kalaulah sesuatu selain daripada dirinya tidak pernah ada, bagaimana mungkin manusia ini mampu menyandingkan Allah itu dengan sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak pernah ada sama sekalinya sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Inilah yang mesti kita isbatkan, kita jazamkan dan kita itikadkan dalam pandangan hakikat rahasia diri kita ini. Maka ini yang selalu Ustaz hantarkan kepada diri Bapak Ibu. Lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata. Jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Lihat Allahnya apa yang dipandang oleh mata, itu maknanya setiap apapun yang dipandang oleh mata, itulah sebenarnya akan wujud kezohiran nyatanya diri Allah itu. Karena memang tidak ada diri yang lain, tidak ada wujud yang lain selain daripada wujud dirinya sendiri. Maka disinilah rahasianya orang-orang kasab, orang-orang arifin, orang-orang arif billah. Tugas dan tanggung jawabnya seorang guru mursyid untuk membimbing dan menuntun rohani jamaahnya. Bagaimana jamaahnya itu mampu melihat dan menyaksikan akan kewujudan Allah, apa yang dipandang dan apa yang dilihat. Maka muncullah satu kaidah, suhudul wahda fil kasra, suhudul kasra fil wahda, suhudul wahda fil wahda. Suhudul wahda fil kasra, pandang yang satu pada yang banyak. Itu artinya yang satu itu adalah Allah Ta'ala, yang satu itu adalah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah Azza wa Jalla yang ahad, yang satu itu
Hanya dia cuma satu-satunya. Kalau dia cuma satu-satunya, maka dialah yang wujud pada segala yang ada ini. Dialah yang terlihat, dialah yang terpandang pada segala yang ada ini, apapun bentuk, rupa, dan wujudnya, apapun namanya. Hanya dialah yang wujud semata-mata. Disitulah dia menjelaskan tentang rahasia kewujudan dirinya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah, sesungguhnya diriku inilah yang wujud dan yang nyata. Wujud dan nyatanya diriku meliputi segala yang ada. Karena segala yang ada itu wujud nyatanya akan diri aku, kata Allah. Yang kedua, suhudul kasra fil wahda. Pandang yang banyak pada yang satu. Bahwa segala yang banyak ini, segala yang wujud ini, apapun macam bentuk, rupa, dan wujudnya, itu sebenarnya adalah kezohiran nyatanya akan rupa wujud diri Allah itu. Itulah bentuk rupa daripada diri Allah itu. Allah kan laisa, Ustaz. Tidak boleh Allah itu diumpamakan, diserupakan, disandingkan dengan yang lain. Memang Allah itu laisa, Bapak Ibu. Allah tidak berbentuk dan Allah tidak berupa. Namun karena dia cuma yang wujud satu-satunya, maka segala bentuk dan rupa yang Bapak Ibu pahami, yang Bapak Ibu ketahui, itulah sebenarnya bentuk dan rupa akan wujud dirinya sendiri. Sekalian alam inilah yang dikatakan wujudullah, rupanya Allah itu. Maka disitulah dia meliputi akan segala yang wujud ini. Maka segala yang wujud hanyalah untuk menghantarkan pemahaman kita kepada satu wujud saja, bahwa dialah yang wujud meliputi segala yang ada ini. Dan yang ketiga, suhudul wahda fil wahda. Pandang yang satu pada yang satu. Pandang Allah yang tanpa Allah. Dia yang melihat, dia pula yang dilihat. Dia yang memandang dan dia pula yang dipandang. Itu maknanya. Dialah yang memandang, melihat dan menyaksikan akan dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itulah sebenarnya sebagai cermin untuk memandang akan bayang-bayang kewujudan dirinya. Namun kesempurnaan untuk memandang akan kewujudan dirinya memang sudah sempurna, Bapak Ibu, pada diri yang disebut namanya insan. Maka untuk mengenal Allah, kenali Muhammad. Untuk mengenal Muhammad, kenalilah Adam itu. Karena sempurnanya Allah, Muhammad, dan Adam. Cara melihat dan menyaksikannya itu pandang, lihat, dan saksikan pada diri sendiri yang disebut namanya insan. Siapa insan itu? Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah sebenar-benarnya rahasia insan itu. Disitulah rahasianya bahwa nama Allah yang ke-100, nama Allah yang tersembunyi, yang banyak dicari orang itu sebenarnya adalah insan. Disitulah dikatakan Allah al-insanu sirri. Insan itu nama rahasia diri aku, kata Allah. Wa ana sirrahu, akulah sebenar-benarnya diri insan itu. Jadi cukup jelas Bapak Ibu untuk mengenal dan memahami akan rahasia Allah itu yang sebenar-benarnya. Maka sesungguhnya Allah, Muhammad, dan Adam itu walaupun sebutannya 3, namanya 3, namun wujudnya adalah satu. Dirinya satu, Bapak Ibu. Maka tidak boleh dipisah ceraikan antara Allah, Muhammad, dan Adam. Dia satu di situ, Bapak Ibu. Maka untuk lebih jelas dan pahamnya kita memahami, untuk melihat, mengenal, dan menyaksikan Allah, Muhammad, dan Adam dalam satu wujud, satu rupa, satu rahasia pada diri,
Baik Bapak Ibu, jadi malam ini Bapak Ibu ya, sebelum kita meninggalkan alam dunia, sebelum ruh melepaskan cangkangnya, maka Bapak Ibu semestinya telah khatam untuk melihat, memandang dan menyaksikan Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu dalam rahasia pada diri yang disebut namanya insan. Ya. Karena Allah yang kita lihat, Allah yang kita saksikan dan Allah yang kita lihat itu Allah yang sudah wujud dan nyata pada diri sendiri. Makanya mencari dan menemui Allah itu jangan jauh keluar diri, tapi carilah pada diri. Ini yang diingatkan oleh Rasul kepada kita ini. Gunakanlah kecerdasan akal pikir dan rohani untuk memahami makna yang tersirat dari apa yang disampaikan Rasul kepada kita. Apa kata beliau? Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah, akan tetapi dia mencari dan menemui Allah itu keluar daripada dirinya, dipastikan dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Tapi siapa yang mau menilik, siapa yang mau ikrok, siapa yang mau menyenter ke dalam dirinya, baca alam pada diri, baca diri di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah sebenarnya aku wujud dengan sendirinya. Zahirun Rabbi fi batni abdi ana fi abdi. Nyatanya aku, wujudnya aku sudah wujud dan nyata pada rahasia daripada batin hambaku. Aku wujud nyata pada rahasia dirimu, kata Allah. Apalah tubsirun, kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Kenapa tidak kamu pikirkan? Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsi basyira. Kenapa kamu tidak mau memahami dan memikirkan tentang rahasia dirimu? Siapa sebenarnya yang melihat pada dirimu itu, kata Allah. Begitu Allah itu menghantarkan supaya akal pikir dan rohani kita ini bisa memahami dari setiap apa yang Allah utarakan kepada diri kita ini. Makanya orang yang mau menyenter dan menilik dirinya, maka pasti dia akan berjumpa dan bersobok dengan Tuhan. Rupanya Allah yang kita cari itu tiada lain sudah wujud dan nyata pada diri kita. Namun kenapa manusia tidak mampu memandang Allah yang sudah wujud dan nyata pada dirinya? Karena dia tidak mau keluar daripada keakuan dirinya. Inilah pesannya Nabi kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat, memandang dan menyaksikan Allah yang wujud, yang terang dan jelas, kecuali dirimu benar-benar mati. Orang yang mati yang bisa melihat, memandang dan menyaksikan Allah. Orang yang hidup tak bisa melihat dan menyaksikan Allah, Bapak Ibu. Maka ini yang Ustaz maksudkan tadi sama Bapak Ibu. Kalau ingin Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah dalam satu wujud, satu rahasia pada diri, maka Bapak Ibu betul-betul ikhlas mau mematikan diri. Lain mua berhenti jadi orang, kata Ustaz. Lain. Kalau lain mua berhenti jadi orang, insya Allah tuh Bapak Ibu, malam kini go juo, Bapak Ibu bisa mengenal dan menyaksikan Allah tuh. Ya. Tapi kalau kita sudah melihat Allah pada malam dan detik ini, ketika itu tidak ada lagi kata dan bahasa melihat, memandang dan menyaksikan Allah. Tidak ada lagi kata yang bisa dikatakan untuk menemui, menjumpai akan Allah. Karena ketika kita memandang dan melihat Allah pada saat dan detik ini, ketika itu pula diri kita itu mati, fana dan hilang. Man arafa rabbahu fasadal jasad itu. Nah, maka untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, bagaimana kita memahami, ya, Allah, Muhammad dan Adam, tiga nama, nama satu wujud pada rahasia. Ini yang kita bahas, ini yang kita kaji malam ini, supaya sebelum datangnya ajal dan kematian itu, kita sudah sempurna mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna itu, Bapak Ibu.
Kita lihat Bapak Ibu. Allah, Muhammad, dan Adam. Namanya 3, wujudnya 1. Sebutannya 3, dirinya 1 juga Bapak Ibu. Kenapa namanya 3, wujud dirinya 1? Karena memang Allah cuma yang wujud, yang tunggal, mutlak, semata-mata. Tidak ada diri yang lain, wujud yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain dan wujud yang lain selain daripada dirinya, maka Allah, Muhammad, dan Adam itu 1 juga orangnya itu Bapak Ibu. Nah, kalau dikiaskan Bapak Ibu untuk menghantarkan paham, makanya ilmu ma'rifat itu seringkali dihantarkan oleh guru-guru mursyid dengan bahasa-bahasa bersayap. Tahu bahasa bersayap tiba Ibu? Nggak gini. Bahasa bersayap itu bahasa barunggo namanya. Ya, bahasa kias dengan umpama itu bahasa kias namanya, bersayap, bahasa Bapak Runggo namanya. Nah, kita lihat kiasnya Bapak Ibu. Adam, ya, Adam ini adalah sebagai cermin. Adam sebagai cermin, sedangkan Muhammad itu sebagai bayang-bayang di dalam cermin. Muhammad itu bayang-bayang di dalam cermin. Allah adalah orang yang bercermin. Pertanyaan Ustadz, mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang yang bercermin, Bapak Ibu? Tak mungkin. Berarti adanya bayang-bayang di dalam cermin itu karena ada orang yang bercermin. Yang kedua, mungkinkah terlihat bayang-bayang orang yang bercermin kalau tidak ada cermin di situ? Tidak akan pernah terlihat bayang-bayang orang yang bercermin kalau tidak ada cermin. Maka sebagai cerminnya itu adalah Adam. Sebagai bayang-bayang di dalam cermin itu Muhammad sebutannya. Dan orang yang bercermin itu adalah Allah. Disitulah dikatakan Allah, Muhammad, dan Adam itu adalah Ahad. Apa tuh Ahad? Ahad, Esa, tunggal, satu yang tiada berbilang. Ya. Kalau adalah dia Esa, satu, tunggal dan tiada berbilang, maka dikatakanlah Allah itu diriku, Muhammad itu adalah wujudku, Adam itu adalah rupa. Maka sempurnalah memandang Allah, Muhammad, dan Adam itu yang disebut namanya dengan insan, Bapak Ibu. Itu sebutannya dengan insan. Sebutannya dengan insan. Jadi siapa insan? Al-insanu siri wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu la ghairi, tiada lain adalah diri aku, itu kata Allah. Insan itulah kesempurnaan memandang wujud nyatanya rupa diri Allah. Karena insan itu ada kesempurnaan memandang nyatanya wujud diri Allah, maka disebut insan itu sebutannya insan kamil mukamil. Kamil mukamil. Insan yang paripurna, Bapak Ibu. Disitulah rahasianya bahwa Bapak Ibu sudah mengenal, melihat dan menyaksikan Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu rahasia pada diri yang disebut namanya insan. Disitulah dikiaskan tadi, Adam itulah sebagai cermin, Muhammad itu sebagai bayang-bayang di dalam cermin, dan Allah itu adalah sebagai orang yang bercermin. Apa maksud yang sebenarnya itu? Ya.
Adam inilah sebenarnya dikatakan cermin karena Adam itu tempat memandang akan rupanya diri Allah. Memandang rupanya diri Allah. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa dirinya. Disitulah makna Adam secara harfiah itu adalah tiada. Kalau Adam itu maknanya adalah tiada, maka siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada itu Allah. Kalau Allah yang sebenar ada, siapa hakikat Adam itu sebenarnya? Tiada lain adalah dirinya sendiri. Maka disitulah dijelaskan kesempurnaan dia itu. Memandang rupa dirinya yang dikatakan Adam, sempurnalah sebutannya dengan insan. Disitulah dikatakan khalaqal insan ala surati rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman siapa? Ar-Rahman itu adalah Allah juga. Yang kedua, kenapa dikatakan Muhammad itu adalah bayang-bayang? Sebagai wujud orang yang bercermin. Karena pada diri Muhammad itu nyatanya tajalli sifat orang yang bercermin. Ya, kenapa Muhammad itu disebut bayang-bayang, wujud daripada orang yang bercermin? Karena pada diri Muhammad itulah tajalli memandang sifat orang yang bercermin. Amanah tajalli sifat orang yang bercermin itu yang dikatakan Muhammad sebagai bayang-bayang dirinya. Inilah yang disebut namanya sifat ma'ani. Yang pertama itu adalah sama. Yang kedua basar. Yang ketiga kalam. Yang keempat ilmu. Yang kelima kudrat. Ya, kudrat. Yang keenam iradat. Yang ketujuh hayat. Makanya sama basar kalam, ilmu kudrat dan iradat serta hayat ini, inilah yang dikatakan tajalli sifat Allah yang nyata pada Muhammad yang disebut bayang-bayang. Nah, jadi Muhammad itu disebut bayang-bayang karena tempat memandang tajalli sifat Allah. Disitulah dikatakan sama itu apa artinya Bapak Ibu? Nah, artinya mendengar. Maknanya apa sebenarnya? Nah, pahamnya. Kalau terjemahnya mendengar. Basar apa artinya? Melihat itu terjemah. Maknanya lagi. Nah, maknanya sama itu maknanya ya kenyataan yang mendengar. Basar itu kenyataan yang melihat. Kalam kenyataan yang berkata, ilmu kenyataan yang mengetahui. Makanya sesungguhnya yang mendengar, yang melihat dan berkata itu adalah Allah. Ya, Allah inilah yang dikatakan yang orang yang mendengar, orang yang melihat itu. Orang yang berkata, orang yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Sedangkan Muhammad itu kenyataan orang yang melihat tuh. Siapa yang melihat ini? Allah. Kalau Allah lah orang yang melihat, maka Muhammad itu kenyataan daripada Allah yang melihat itu sebenarnya. Disitulah rahasianya dikatakan Allah itulah orang yang mendengar, orang yang melihat, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Nah, sedangkan kenyataan daripada Allah yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup disebut namanya Muhammad. Maka untuk memandang
kenyataan Muhammad itu pandanglah kepada Adam, karena Adam itulah sebagai cermin untuk memandang bayang-bayang daripada diri orang yang bercermin itu adalah Allah. Disitulah rahasianya Allah Muhammad dan Adam itu adalah Esa dia. Sempurna pada diri yang disebut namanya insan, Bapak Ibu. Ini yang dikatakan pertemuan Bapak Ibu dengan Allah, dengan Muhammad dan Adam itu pertemuan satu wujud, satu rupa, satu rahasia pada diri yang disebut nama insan. Nah, ketika itu barulah sadar diri kita ini bahwa diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Apa artinya la haula wala quwata illa billah nih? Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang sama basar kalam, tidak ada yang kuda iroda dan hayat, melainkan yang wujud yang sama basar kalam ilmu kuda irodat itu melainkan hanya Allah semata-mata. Akan tetapi wujud Allah yang sama basar kalam tadi, ilmu kuda irodat dan hayat, sempurnalah pada insan ini Bapak Ibu. Maka dikatakan al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan yang dinamai itu Esa dia. Maksudnya apapun benda, apapun nama yang Bapak Ibu sebutkan, pasti ada orangnya, ada wujudnya. Ada disebut spidol, ini wujudnya, ini orangnya. Disebut mic, ini wujud, ini orangnya. Disebut papan tulis, ini wujud dan ini orangnya. Ada disebut Allah, mana wujud dan mana orangnya. Jelas tuh Bapak Ibu. Itu yang dikatakan pada insan itu. Maka disebutlah insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu bukan diri Bapak Ibu. Diri Bapak Ibu nggak pernah ada. Insan kamil mukamil atau insan paripurna itu adalah Allah Ta'ala. Dia cuma yang wujud semata-mata, nggak ada yang lain selain daripada dirinya itu Bapak Ibu. Maka orang yang sudah berjumpa dengan Tuhannya, orang sudah menyaksikan Tuhannya, orang sudah bertatap wajah dengan Tuhannya, betul-betul kala lisanahu itu. Kala lisanahu. Apa artinya kala lisanahu Bapak Ibu? Keluh lidah kata yang tiada terkatakan, tidak bisa lagi disebut, tak bisa lagi diuraikan. Betul-betul keluh, cukup diam, dirasa dan diimani saja Bapak Ibu. Jangan ditunjuk lagi, ya. Jangan disate juga lagi kita Ustadz. Kalau ditunjuk-tunjuk, disate juga lagi, ya. Maka lain yang disebut, lain yang ditunjuk itu Bapak Ibu. Maka cukup diam, dirasa dan diimani. Maka diamkan akal pikir, diamkan hati, diamkan rasa. Kalau sudah hening semuanya, akal pikir, hati dan rasa, pada saat bergerak yang bergerak tuh dia tuh. Dialah yang bergerak. Dialah yang wujud, dialah yang hidup. Dia segala-galanya Bapak Ibu. Itulah maksudnya nggak bisa lagi disebut, nggak bisa lagi diutarakan. Diam saja di situ. Makanya makom ma'rifat. Orang yang telah sampai pada makom Tuhan, pada makom Aryan, duduknya tu kala lisanahu, keluh lidah, itu maknanya adalah diam Bapak Ibu. Diam di dalam, diam-diam atau diam bagaimana Bapak Ibu? Diam di dalam paham, bukan diam-diam. Maksudnya kalau diam-diam memang salah tuh. Diam yang di dalam paham, paham yang di dalam kesadaran, sadar dalam keheningan, hening dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan. Itulah kuncinya itu. Maka ketika itu jangan sampai ada pengakuan diri Bapak Ibu di situ mengaku Allah, apalagi jadi Allah. Tak ada pengakuan di situ Bapak Ibu. Karena ilmu yang Bapak Ibu pelajari ini, ilmu tauhid ini bukan mengakui kita ini Allah.
Ilmu tauhid ini bukan mengakui kita ini jadi Allah. Tidak ada mengaku Allah, apalagi jadi Allah. Tapi belajar ilmu tauhid dan ilmu makrifat untuk mengenal dan memahami Allah sajalah yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Dialah yang wujud, dialah yang bersifat. Kita tidak pernah wujud dan kita tidak pernah bersifat. Sadarilah itu sesadar-sadarnya. Cukup dimengerti, cukup dipahami saja lagi Bapak Ibu. Disitulah Bapak Ibu telah dikatakan namanya duduk pada makom Aryan itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah dikatakan duduk pada makom Aryan. Makom Aryan itu disebut namanya makom telanjang namanya. Makom telanjang itu bukan melepaskan baju dan celana kita ini. Bukan Aryan secara bahasa syariat. Tapi dikatakan makom Aryan, makom telanjang itu lepasnya kemalekatan yang wujud pada diri ini. Apa maksudnya lepasnya kemalekatan? Tanggalnya kemalekatan yang merasa diri kita diwujud. Itu maksudnya, jangan kita merasa diri kita itu ada atau wujud. Maksudnya, jangan kita merasa bahwa diri kita itu sama. Jangan kita merasa diri kita itu basor. Jangan kita merasa diri kita itu kalam. Jangan kita merasa diri kita itu ilmu. Jangan kita merasa bahwa diri kita itu kodrat. Jangan kita merasa diri kita itu iradat. Dan jangan kita merasa diri kita itu adalah hayat. Tanggalkan yang merasa wujud sama basar kalam, ilmu kuda, iradah dan hayat pada diri. Itulah disebut namanya makom Aryan itu. Walaupun Allah itu maha melihat Bapak Ibu, tapi tidak terpandang, tidak terlihat lagi sama Allah diri Bapak Ibu ini. Kenapa tidak terlihat lagi diri Bapak Ibu sama Allah? Padahal Allah maha lihat. Karena diri kita nggak pernah ada, yang ada hanya Dia. Dialah yang memandang, melihat, dan menyaksikan akan dirinya sendiri. Itu yang dikatakan suhudul wahdah bil wahdah itu. Dia yang memandang, melihat, dan menyaksikan akan dirinya sendiri. Jadi tidak lagi terpandang ada diri yang lain. Tidak lagi terlihat ada diri yang lain. Kalau ada terpandang dan terlihat diri yang lain, berarti ada dua Tuhan disebabkan ada dua wujud di situ. Lalu di mana letaknya ahad itu? Di mana letaknya Allah itu tunggal? Di mana Allah itu dikatakan wahdatul wujud? Tidak ada lagi. Kalau memang masih terpandang ada diri yang lain selain daripada diri Allah itu. Ya. Jadi kalau masih terpandang ada diri yang lain selain dirinya Allah, belumlah dikatakan Allah itu wahdatul wujud. Belumlah dikatakan Allah itu adalah ahad, tunggal, dan esa. Jadi Allah itu dikatakan ahad, Allah itu dikatakan wahdatul wujud, hanya wujudnya satu-satunya yang ada, itu disebabkan karena tidak ada yang lain. Tidak ada wujud yang lain, hanya wujud dirinya cuma yang ada semata-mata Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengaku diri Bapak Ibu wujud, sama basar kalam, ilmu kuda, iradah, dan hayat, itu mengaku-ngaku namanya Bapak Ibu. Disitulah letaknya najis batin itu yang sesungguhnya. Apa kata Rasul? Wujuduka zanbun. Wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada, situlah letak dosa itu. Yang disebut namanya syirik. Jadi syirik itu maknanya apabila terpandang, terlihat ada diri yang lain selain Allah, di situ letaknya syirik itu. Jadi jangan terpandang, jangan terlihat ada diri yang lain selain diri Allah itu. Sebab kalau masih terpandang ada diri yang lain selain diri Allah, telah ada dua wujud. Kalau sudah ada dua wujud situ, adanya dua Tuhan di situ. Jadi tidak dikatakan Allah itu ahad. Jadi Allah itu dikatakan ahad itu karena memang Dia cuma yang wujud semata-mata. Ini yang dipesankan oleh Nabi tadi.
Cari dan temuilah Allah itu pada diri. Karena diri kita inilah sebenarnya kesempurnaan memandang akan wujud rupa dirinya. Karena tidak ada diri yang lain selain pada dirinya itu. Nah, sempurnalah perjalanan pengenalan diri kita itu kepada Allah, Bapak Ibu. Ya. Andai kata kita pulang dan kembali pada malam dan saat ini, pulang dan kembalinya sudah dikatakan selamat itu, Bapak Ibu. Matinya Bapak Ibu itu tidak akan membangkai, tidak membusuk, tidak hancur, tidak belatung dia. Apalagi jadi jenglot. Ya, makanya keadaan orang yang mati ini berbeda-beda, Bapak Ibu. Nah, lihat, kalau Bapak Ibu bertahan pada makom syariat, kata Ustaz, maka matinya kita itu membangkai. Mati kita itu membangkai, membusuk, hancur, dimakan tanah, dimakan cacing itu. Karena dia memahami inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya dirimu itu diciptakan dari tanah. Nah, kalau diri kita diciptakan dari tanah, hanya itu kita pahami, ya, maka betul kita tuh hancur, membusuk. Belum ditanam lagi Bapak Ibu 1 jam saja dan bau dia itu dah. Nah. Tapi kalau kita paham dan mengerti bahwa diri kita itu asalnya tanah, namun jangan bertahan pada tanah. Nah, lihat. Asal syariat ini, saya antarkan. Kejadian kita itu tanah, air, angin, api. Allah katakan inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya diri kamu itu dari tanah. Jangan bertahan di tanah. Pahamilah, ya, asal tanah itu daripada air. Jangan bertahan di air. Pahamilah asal air itu adalah angin. Jangan bertahan di angin. Pahami pula asal angin itu daripada api. Maka tanah, air, angin, dan api ini disebut namanya dengan lembaga Adam tadi. Lembaga Adam. Namun orang yang tembus pandangannya, orang yang telah mampu menilik akan rahasia dirinya, yang disebut namanya min nafsi wahidah, dia juga tidak bertahan kepada tanah, air, angin, dan api. Tapi dia mampu memandang di balik tanah, air, angin, dan api itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Maka kalau kita sudah memahami bahwa diri kita yang kasar ini, diri kita yang zuhur ini, yang disebut namanya Adam, adalah Nur Muhammad, maka matinya tidak membangkai. Matinya tidak hancur. Inilah jaminan Allah kepada Rasulnya, supaya kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul itu. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah akan haramkan tanah ini untuk menghancurkan orang-orang yang telah mengenal akan sejati dirinya adalah Nur Muhammad itu. Maka disitulah pahami bahwa diri Bapak Ibu itu bukanlah diri yang bertubuhkan jasmani, tapi diri yang sudah bertubuhkan Nur Muhammad atau Muhammad dan bukan Nabi Muhammad. Nah, itu memahaminya itu. Nah, yang kedua, matinya orang torikat. Matinya orang terikat itu, dia tidak membangkai, tidak membusuk, tapi matinya itu menyusut, mengering, tapi tidak jadi jenglot dia. Kayak ikan salai. Ikan salai tahu? Itu ikan salai di Jamu itu. Kari yang badannya itu menyusut, tapi dengan hancur dia. Yang ketiga, matinya orang hakikat. Matinya orang hakikat, dia tidak membangkai, dia tidak pula mengering. Akan tetapi matinya orang hakikat itu utuh dia. Tidak berbaun, melainkan adalah harum. Jadi tidak hancur.
Tidak hancur. Kenapa tidak hancur? Karena dia sudah memahami akan rasa dirinya adalah sebagai Nur Muhammad atau Muhammad itu. Nah, bagaimana pula matinya orang makrifat? Matinya orang makrifat itu adalah lenyap. Kenapa matinya adalah lenyap? Ketika dia telah mampu memahami bahwa Muhammad itu tiada lain adalah rahasia daripada Tuhan. Nih. Bahwa Muhammad ini adalah rahasia daripada diri Allah. Nah, kalaulah Muhammad ini sebagai rahasia daripada diri Allah, itu maknanya diri Allah lah sebenar-benarnya yang wujud semata-mata. Sedangkan diri Allah itu betul-betul kosong, betul-betul tiada. Tidak lagi bisa disebut, tidak lagi bisa dikatakan. La sautun wala harpun. Namun dia wujud, namun dia nyata. Namun dia terang dan jelas Bapak Ibu. Tapi tidak bisa disebut dan dijelaskan di situ. Jadi datangnya adalah kosong, pulang dan kembalinya tetap kosong. Datangnya adalah Allah, kembalinya tetap Allah juga. Nah, disitulah pulangnya orang makrifat itu adalah lenyap. Tidak lagi di bumi Bapak Ibu. Udah di langit makomnya itu dah. Kuburannya udah di langit Bapak Ibu. Di sinilah Allah bukakan rahasia orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Samakah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bermakrifat, orang-orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak berilmu, orang yang tidak bermakrifat dengan orang yang tidak mengenalkan Allah. Sama Bapak Ibu? Tidak pernah sama. Jadi orang yang berilmu matinya dengan orang yang mati tidak berilmu tidak akan pernah sama Bapak Ibu. Kalau sama matinya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sia-sialah kita mengaji ini. Bapak Ibu sudah berilmu mengenal akan Tuhan pada diri. Lalu Bapak Ibu matinya membangkai. Orang tidak berilmu, tidak mengenal Tuhan, matinya membangkai juga. Kalau sama juga matinya sama-sama membangkai, tidak ada faedahnya kita mengaji. Padahal Allah katakan, hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Tidak samalah orang berilmu dengan tidak berilmu. Mana sama orang makrifat dengan tidak makrifat. Walaupun Allah membukakan tabir rahasia orang yang berilmu dengan tidak berilmu, namun orang yang berilmu juga tidak mau mengatakan dirinya orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia sadar, paham dan mengerti akan dirinya yang sebenarnya. Ini yang diingatkan Allah kepada kita. Siapa yang datang menghadap kepadaku dengan amal ibadahnya, ingat kata Allah, amal ibadahmu itu akan aku hisap itu. Akan aku timbang itu Tuhan. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ingat kata Allah, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya, aku juga akan tanya ma'rifatnya, benarkah dia mengenal aku atau tidak. Tapi siapa yang datang kepada aku dengan diriku, tidak aku hisap amalnya, tidak aku minta pertanggungjawaban ilmunya, tidak akan aku tanya ma'rifatnya. Kalau dia datang menghadap diriku dengan diriku, tidak pernah aku tanya. Itu urusan aku, kata Allah. Itu hak aku, tidak akan aku tanya, kata Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita tidak butuh lagi beramal? Apakah kita tidak perlu lagi berilmu? Apakah kita tidak lagi mau bermakrifat? Tetap beramal, tetap berilmu, tetap bermakrifat. Namun ingat, jangan kitanya yang merasa, kitanya yang beramal, berilmu dan bermakrifat. Karena diri kita telah hapus, diri kita tidak pernah ada. Nah, jadi tetap beramal,
tetap berilmu, tetap bermakrifat. Namun jangan mengaku diri kita ini yang beramal, berilmu dan bermakrifat. Karena diri kita nggak pernah ada, yang ada hanya Allah. Kalau Allah yang ada, maka dialah yang bersyariat. Dialah yang beramal tuh. Dialah yang berilmu tuh, dia yang bermakrifat itu. Nah, kalau dia yang beramal, berilmu dan bermakrifat, maka kata-kata dia beramal, berilmu dan bermakrifat itu juga tidak boleh disebut lagi Bapak Ibu. Kalau disebut lagi, itu namanya udah bersifat kembali Bapak Ibu. Inilah yang Ustaz katakan. Allah itu sifat namun tiada bersifat. Dia dikatakan bersifat karena kita menjelaskan tentang rahasia dirinya. Nah, jadi kalau kita sudah bercerita tentang Allah, berarti Allah itu sudah bersifat. Walaupun dia bersifat, namun hakikatnya dia tiada bersifat. Pertanyaannya, bagaimana supaya Allah itu tiada bersifat, Bapak Ibu? Gimana Jamal? Bagaimana Allah itu tiada bersifat? Diam saja. Jangan disebut. Ya, apalagi ditunjuk-tunjuk, diam sajalah lagi itu. Nah, inilah maksud Nabi itu, man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah kenal Allah cukup diam. Disadari, diimani. Supaya dia tidak bersifat. Pertanyaan yang kedua. Kalau Jamal ingin menghantarkan pemahaman tentang Allah kepada Bapak Ibu ini. Namun Jamal diam saja. Bisakah Bapak Ibu dipaham dan mengerti tentang Allah yang Jamal maksudkan? Tidak. Lalu bagaimana supaya Bapak Ibu dipaham dan mengerti tentang Allah yang Jamal maksudkan itu? Perlu dijelaskan. Ketika dijelaskan, Allah itu sudah bersifat. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi walaupun dijelaskan dan bersifat, namun Bapak Ibu sudah paham. Itu yang dimaksudkan itu. Jadi pandangan kita itu tetap pandangannya itu dalam pandangan satu wujud. Ya. Tidak terpandang wujud yang lain di situ. Ini yang dikatakan oleh orang-orang arifin tadi, suhudul kasrah fil wahdah itu. Pandang yang banyak, tampak yang satu. Suhudul wahdah fil kasrah, pandang yang satu, tampak yang banyak. Contoh. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini kita buat ya contoh mangga. Ya. Ini bijinya Bapak Ibu, biji mangga nih. Biji mangga. Kita tanam biji mangga. Dari biji mangga ini yang kita tanam ya, kemudian tumbuh akar. Ya. Kemudian tumbuh tunas. Besar ya. Jadi batang dia. Kemudian dahan, ranting, daun, kemudian buah. Ya. Pertanyaannya, Makwo, mana Makwo? Ketika Makwo memandang buah, memandang daun, memandang ranting, dahan, dan batang, maka mana yang terpandang sama Makwo? Kenapa yang terpandang biji? Karena seluruh daun, seluruh ranting, dahan, buah, batang itu asalnya adalah biji. Pandangan zohir nampak batang. Pandangan zohir nampak ranting dahannya. Pandangan zohir nampak buahnya. Pandangan zohir nampak daunnya. Pandangan batin tampak bijinya. Jadi kiasnya yang biji inilah yang Allah tuh. Sedangkan batang, ranting, dahan, buah, daun ini disebut namanya wujudullah. Wujudullah, wujudnya Allah itu. Inilah yang dikatakan
bahwa segala yang wujud, apapun bentuk dan rupanya, itulah sebenarnya nyatanya akan diri Allah yang sebenar-benarnya. Nah, kita lihat, kalau memang ini adalah biji mangga ma'wo, ya, maka apa yang nampak buahnya sini? Buah mangga. Berarti buah mangga ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kenyataan apa? Kenyataan untuk memandang bijinya ada. Begitulah memahaminya. Jadi tahunya kita itu bahwa yang ditanam itu biji mangga, lihatlah kepada buahnya. Kalau yang ditanam itu adalah namanya biji mangga, pasti terlihatlah pada batang itu, nampaklah buahnya di situ. Kalau memang asal kita ini Tuhan, Dia cuma yang ada, maka yang terlihat dari segala yang ada ini siapa? Allah juga, Bapak Ibu. Apapun bentuknya, apapun rupanya, maka yang terpandang dari segala bentuk dan rupa itu tiada lain adalah wujud Allah juga tuh. Jadi dalam bahasa kajinya, sifatnya itu banyak, rupanya banyak, bentuknya banyak, wajahnya banyak. Namun walaupun bentuk, rupa, dan wajahnya banyak, hakikat daripada rupa, bentuk, dan wajah itu dirinya cuma satu. Allah juga tuh. Disitulah dikatakan biji inilah sebagai zat, batang dan dahan itulah sebagai sifat. Itu maksudnya itu. Siapa yang tidak mampu memandang biji pada batang, tak mampu dia memandang biji pada daun, tak mampu dia memandang biji pada ranting, apa namanya itu Bapak Ibu? Hati yang butuh sangit itu dah. Ya. Jadi kita mesti mampu memandang biji pada batang, pada daun, pada buah, pada ranting dan itu. Inilah yang dikatakan mengambil buah di dalam biji, menebang batang di dalam biji. Memahaminya. Inilah yang tersirat. Jadi kita wajib pandai membaca yang tersurat, pandai pula mengkaji yang tersirat. Pandangan zohir nampak alam, pandangan zohir nampak makhluk, pandangan zohir nampak sesuatu, pandangan batin tampak Allah yang nyata pada alam, nyata pada sesuatu, nyata pada makhluk. Maka alam itu maknanya apa? Alam itu maknanya alamat. Alamat untuk mencari dan menemui Tuhan. Inilah Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan tanda alamat kami, wujud kami, kezohiran kami pada sekalian alam dan pada dirimu. Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Akulah sebenarnya yang wujud itu pada segala yang ada. Namun sempurnanya wujud aku pada segala yang ada, itulah sempurna pada insan, kata Tuhan. Makanya di situ Allah mengajak kita berpikir. Apa kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Maka sebagai seorang yang ulul albab, Bapak Ibu, yang mana ketajaman rohaninya sudah benar-benar ketajaman yang sudah mendapatkan pancaran cahaya ilahi, dia tidak akan pernah tertipu memandang bentuk dan rupa, Bapak Ibu. Tapi dia mampu memandang di sebalik bentuk dan rupa itu tiada lain adalah diri zat itu semata-mata. Makanya Allah katakan, kulin zuru mazapis samawati wal ard. Kulin zuru mapis samawati wal ard. Lihatlah olehmu
perhatikan olehmu apa yang tersembunyi pada langit dan apa yang tersembunyi pada bumi. Jadi Allah tidak menyuruh kita lihat olehmu keindahan langit, lihat olehmu keindahan bumi. Tidak pernah Allah lihat. Tak pernah Allah suruh itu. Tapi yang disuruh Allah, perhatikan, lihat olehmu di sebalik langit dan bumi itu, yaitu Allah maksudnya. Karena alam, langit dan bumi, itu yang dikatakan rupa Allah itu. Langit dan bumi itu yang disebut namanya wujudullah itu. Langit dan bumi itu disebut namanya ainullah. Namun melihat kesempurnaan langit dan bumi sebagai bentuk wujudnya Allah, lihatlah kepada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang langit dan bumi itu. Nah, kalaulah insan ini kesempurnaan memandang langit dan bumi, mana yang dikatakan bumi pada insan, mana pula yang dikatakan langit pada insan, Bapak Ibu? Bumi pada insan yang mana? Inilah yang disebut namanya tubuh. Sedangkan langit pada insan, itu yang ruh tuh. Di situlah dikatakan Allah itu di langit. Apa maknanya Allah itu di langit itu? Apa makna langit itu? Makna langit itu tinggi. Jadi orang yang bisa melihat Allah di langit adalah orang yang berilmu tinggi. Ilmu tinggi itu ilmu makrifat. Kalaulah langit itu 7 lapis, kalau memang langit pada diri adalah ruh, mana yang dimaksud langit yang 7 lapis pada ruh itu? Langit yang 7 lapis pada diri Bapak Ibu itu, inilah yang dikatakan namanya, lihat nih, sifat sama, basar, kalam, ilmu, koda, irodat, dan hayat. Ini dia. Inilah yang 7 lapis langit pada diri. 7 lapis langit yang sudah nyata pada ruh itu maksudnya. Maka orang yang bisa menembus 7 petal langit, orang yang sudah memahami sama basar, kalam, ilmu, koda, iradah, dan hayat, disitulah dia bisa menemui Allah. Karena yang sama itu dia, yang basar itu dia, yang hayat itu dia. Disitulah dikatakan sama basar, kalam, ilmu, koda, iradah, dan hayat sebagai langit itu, itulah yang dikatakan namanya dengan ruh. Itu dia. Apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Makna hakikatnya, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku, itu Allah. Kenapa dikatakan di situ ruh itu tiada lain adalah aku? Karena ruh inilah tajalli sifat Allah yang 7 itu. Ruh ini tajalli untuk memandang, melihat sifat Allah ini. Sedangkan sama basar, kalam, ilmu, koda, iradat itu serta hayat ini tiada lain adalah sifatku. Kalau ini tiada lain adalah sifatku, sifatku itu tiada lain juga adalah diriku. Wasifati la ghairi. Ini dia. Wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah diriku. Jadi semuanya memandang kepada diri. Semuanya melihat kepada diri. Kalaulah semuanya memandang dan melihat pada diri, maka senterlah diri itu. Resik diri itu ke dalam, Bapak Ibu. Ini yang disampaikan oleh orang-orang tua kita. Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Kalau Allah yang wujud dengan sendirinya pada diri, maka sudah bertemulah Bapak Ibu tuh. Jadi menemui Allah itu bukan kemana-mana Bapak Ibu. Menemui Allah itu kemana? Pada diri sendiri ini ya. Rupanya yang kita cari selama ini adalah diri kita sendiri.
Yang kita cari selama ini adalah diri kita sendiri. Namun diri kita sendiri itu tiada lain adalah diri siapa? Allah. Nah, Allah itulah yang katakan seakmal diri. Allah itu yang disebut namanya sejati diri. Allah itulah yang dikatakan diri yang sejati. Allah itu yang disebut diri yang sebenar-benar diri. Jadi diri yang sejati, sejati diri, seakmal diri, sebenar-benar diri itu adalah Allah. Nah, Allahnya itu sudah sempurna pada insan ini. Itu maksudnya insan inilah nama rahasia diri Allah yang ke-100 tuh. Sekarang insan ini bernama si A, si B. Maka si A dan si B ini nama rahasia Allah ya yang sempurna pada insan. Nah, kalau insan adalah yang ke-100, kalau nama rahasia Allah yang nyata pada insan itu nama ke-101-nya tuh. Jamal namanya salah satu. Jamal itu nama rahasia Allah yang nyata pada insan itu dia. Nggak ada lagi di Bapak Ibu tuh. Udah khatam namanya kaji itu dah. Kalau udah sampai ajalnya mati aja lah lagi itu. Kalau udah sampai aja mati lah lagi itu. Iya, sampai aja mati gitu. Namun apa yang terbetik, apa yang terlintas pada diri Bapak Ibu di saat detik-detik ajal itu? Apa yang terpikir pada diri Bapak Ibu ketika mau mati itu? Ya, apa yang terpikir lagi Ibu? Kalau boleh diitikotkan kalau mati, apa yang terucap tuh? Aku Allah, diriku tiada. Siapa yang mengatakan aku Allah tuh? Allah yang mengatakan innani anallah. Aku ini Allah. Namun diri aku ini Allah, diriku itu sebenarnya tiada. Nih. Aku ini Allah, diriku tiada. Itu yang kosong tuh yang tidak bisa ditunjuk-tunjuk. Atau maksudnya yang tidak bisa disebut-sebut. Kalau diitikotkan juga seperti itu. Kalau ingin melafazkannya dengan kulima la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud melainkan Allah diriku. Kalau diartikan secara makna, tidak ada yang wujud melainkan Allah diriku. Akunya itu bukan akunya Bapak Ibu, tapi akunya Allah. Allah itulah aku yang sejati itu. Ini Allah katakan, la ilaha illahu, kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada yang wujud yang nyata, melainkan yang wujud yang nyata hanya huwa, hu. Kullu syai'in halik. Tiap-tiap segala sesuatu halik, nggak pernah ada. Illa wajahahu, yang ada hanya dia semata-mata. Itu yang huwa. Mau lihat Bapak Ibu yang huwa tuh? Lihat, ini memahami. Huwa, ini kan tulisannya nih, huwa. Lihat. Huwa kan? Kita ambil makna hakikatnya. Ya, makna hakikatnya nih. Itu apa tuh? Itu kosong. Yang kosong itu dari siapa? Dari Allah. Ya, Allah tuh dirinya tuh. Yang kosong tuh. Sekarang yang kosong tadi, yang betul-betul huwa, dia zahir. Lihat dia zahir. Wa itu wujud. Maka dia wujud. Wujudnya itu yang Muhammad nih. Jadi ketika dia wujud disebutlah namanya Muhammad. Ketika sudah nyata bentuk dan rupanya disebutlah namanya dengan Adam itu. Makanya Adam, Muhammad, Allah itu Esa dia. Disitulah katakan huwa, dia, aku maknanya tuh. La ilaha illahu, tidak ada yang wujud dan nyata melainkan hu. Maknanya tidak ada yang wujud yang nyata melainkan aku, kata Allah. Dari kosong dia jadi wujud dia. Wujudnya itulah sebenarnya ya
yang disebut namanya Muhammad. Makanya Muhammad ini adalah kenyataan untuk memandang nyatanya wujud diri Allah. Ini orangnya. Sadari, pegang itu Bapak Ibu. Megangnya dengan iman. Betul-betul isbatul yakin, megangnya. Jangan ragu, jangan bimbang Bapak Ibu. Kalau kita bimbang dan ragu, siapa diri kita yang sebenarnya? Apa kata Allah? Wa mayyartadi minkum andini payamut fahuwa kafir. Barang siapa yang bimbang dan ragu tentang rahasia dirinya adalah Allah, ragu dia Allah itu yang dirinya ini nyatanya Allah. Tak percaya dia, mati dia di dalam ketidakpercayaan itu, matinya kafir. Disitulah kita pegang rahasia sejati diri kita itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Setelah kita paham bahwa sejatinya diri Bapak Ibu adalah Allah, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Itu maksudnya. Rahasiakan diri Allah itu pada diri masing-masing. Jangan dikatakan Allah itu diri Bapak Ibu, jangan disebut diri Bapak Ibu itu Allah. Allah sebutlah Allah, diri Bapak Ibu sebutlah diri Bapak Ibu. Walaupun diri Bapak Ibu disebut diri Bapak Ibu, namun hakikatnya diri Bapak Ibu sudah paham, itu tiada lain diri Allah itu sendiri. Gunakanlah bahasa syariat itu, syariat yang telah bermakrifat. Jadi makrifat itu dibungkus di dalam syariat itu. Jadi sembunyikanlah Allah itu pada diri masing-masing. Lepas kita daripada kesyirikan itu namanya. Itu sudah sempurna Bapak Ibu. Melihat buktinya aja nanti lagi itu. Ya, kalau Ustadz mati, lihat nanti sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mati, Ustadz biarkan aja. Tetap Ustadz tuntun Bapak Ibu, tetap Ustadz bimbing itu. Iya, makanya mesti yakin itu. Ya. Jadi ada ikatan batin Bapak Ibu sama Ustadz. Disinilah kita mesti tanggung jawab guru mursyid itu dunia sampai akhirat Bapak Ibu. Itu tanggung jawab guru mursyid dunia sampai akhirat, menuntun ruhani daripada jamaahnya itu bagaimana ruhani jamaahnya mampu bermakrifat, berliqa, bermusyahadah, bermuwajahah sampai fana dia ke dalam wujudnya Allah itu. Di sinilah Allah katakan, yaumana nad'u kulla unasin bi imamihim. Wajib kita ini punya guru mursyid. Apa sebabnya wajib? Karena nanti di akhirat kata Allah, yaumana nad'u kulla unasin bi imamihim. Di akhirat itu nanti kami akan panggil dirimu sesuai dengan guru mursyidmu masing-masing, sesuai dengan pembimbingmu. Kalau kita hidup di dunia ini tidak ada guru mursyid, tidak ada pembimbing, nanti sampai di akhirat itu pelongo-pelongo. Bingung Bapak Ibu, orang ngumpul dengan gurunya, awak bahasa Namiang saya. Lihat tuh bahasa Namiang tuh. Tidak ngerti. Niang saya tuh, bingung di situ. Makanya wajib kita ini berguru. Itu maksudnya. Karena guru itu yang akan membimbing dan menuntun kita. Jadi guru kita itu betul-betul guru mursyid yang sudah mengenal Allah sempurna zahir dan batin itu Bapak Ibu. Dihantarkannya akan diri kita ini. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi. Kalau kamu menjumpai seseorang yang mana seseorang itu mampu membimbing kamu, menuntun kamu untuk bisa berliqa dengan Allah, temuilah seseorang itu walaupun kamu datang kepada dirinya dengan jalan merangkak, tertata-tata, pakai tungkiknya wak, lumpuhnya wak. Kalau memang diri kita mampu dihantarkannya untuk bisa berliqa dengan Allah, temuilah dia sebelum ajal kematian itu datang. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar selamat dunia dan akhirat itu. Maka itu wajib bagi diri Bapak Ibu. Wajib kita membimbing dan menuntun anak-anak kita ini untuk bisa wusul kepada Allah. Apalagi tugas suami, tugas ayah. Berat Bapak Ibu. Bukan hanya mencukupkan makan, pangan, sandang itu. Tapi mesti mampu membimbing anak-anak dan suaminya, istrinya.
untuk sampai kepada Tuhannya itu. Itu tugas kita. Kalau kita ingin satu kompleks, satu perumahan nanti di akhirat itu, ya. Maka ketika kita sudah menemui seorang guru mursyid, ambil ilmunya itu dengan ikhlas, dengan adab dan dengan barokah. Ini yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Ya. Kenapa? Karena dengan jalan berkat, adab Bapak Ibu, lihat ilmunya. Kalau kita ambil jalannya dengan adab, adab inilah yang akan menghantarkan kita untuk mendapatkan berkat dirinya. Berkat tuh. Kalau kita sudah mendapatkan berkah daripada dirinya, berkah guru itu yang menghantarkan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi itu. Siapa telah mendapatkan syafaat Nabi itu pula lah jalan wasilah kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kebalikannya, siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, dapatkan syafaat Nabi. Siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi, dapatkanlah berkat guru. Untuk mendapatkan berkat guru, hendaklah kita beradab dengan guru itu. Ini yang diingatkan oleh Rasul kepada kita. Man zaro aliman faka'anna mahzaroni. Barang siapa yang telah berkunjung bersilaturahim kepada gurunya, udah sama dia berkunjung dan bersilaturahim dengan aku. Man sofa aliman faka'anna mahsofahani. Barang siapa yang sudah berjabatan tangan bersalam dengan gurunya, udah sama dia berjabat tangan dengan diriku. Man jalasa aliman faka'anna ma jalasani fid dunia. Wa man jalasani fid dunia yaumal qiyamah fil jannah. Siapa yang satu hamparan duduknya dengan gurunya, si hamparan duduknya dengan mursyidnya, sudah sama artinya dia duduk sehamparan dengan aku di dunia. Siapa yang duduk sehamparan dengan aku di dunia, di akhirat dia juga sehamparan dengan aku, kata Allah. Inilah jalannya Bapak Ibu. Ya, sehingga dengan cara kita mendapatkan adab tadi itu dari dirinya, sebenarnya kita ingin mengambil barokah itu, barokah ilmu, supaya kita mendapatkan syafaat Nabi supaya kita sampai kepada rahmat Allah itu. Disitulah dikatakan oleh Allah melalui Rasulnya, al ulama warasatul anbiya itu. Ulama itulah pewaris Nabi. Ya. Walaupun Rasulullah telah meninggal dunia, Rasulullah telah wafat, Nabi dah ditutup, namun pewarisnya ada. Apa warisnya itulah ulama tadi. Yang ilmunya langsung dihantarkan Allah ke dalam dadanya. Yang disebut namanya ilmu laduni, ilmu kasab, ilmu sir atau ilmu ma'rifat itu. Yang dihantarkannya kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan itu. Kalau kita sudah mengenal dirinya, saulah ilmunya itu, raih ilmunya. Diantarkannya kita untuk sampai kepada Tuhan itu. Itu tugasnya guru mursyid itu. Tapi kalau guru mursyid itu tidak mampu membimbing kita untuk sampai kepada Allah, tinggalkan aja lah guru itu. Tinggalkan. Karena yang kita cari itu yang mampu membimbing kita untuk sampai kepada Tuhan. Tapi walaupun dirinya adalah guru mursyid, namun dia tidak pernah mengaku dirinya itu sebagai guru mursyid. Kenapa? Karena memang dia nggak pernah ada sama sekali. Guru mursyid itu adalah Allah. Ini Allah katakan, wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang tidak diberi Allah petunjuk, tidak dapat hidayah, kemanapun dia pergi untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk, tak ada satupun yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kecuali waliyan mursyida. Kecuali adalah wali yang mursyid. Wali yang mursyid itu Allah. Allah yang wali yang mursyid. Allah sebagai wali mursyid telah wujud dan nyata pada insan. Telah wujud dan nyata pada insan, Bapak Ibu. Maka insan itu kan makomnya bertingkat. Ya, carilah. Melihat Ustaz buka ke jalannya.
insan ini ya, ada yang baik perangainya, ada yang buruk perangainya. Maka carilah insan yang baik perangainya. Nah, insan yang baik perangai, tahu baik perangai itu? Yang baik akhlaknya tuh. Nah, yang baik, insan yang baik itu, carilah insan yang baik lagi soleh. Soleh, insan yang soleh. Nah, insan yang soleh itu di atasnya lagi, carilah insan sebagai al-ulama. Karena di atas insan yang soleh itu, makom itu adalah ulama. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Insan yang ulama itu dialah pewaris Nabi. Nah, ulama itu di atasnya itu yang disebut namanya aulia. Nah, ulama sebagai kekasih Allah. Nah, di atas ulama kekasih Allah, makomnya itulah para nabi. Tuh Bapak Ibu, para nabi. Nah, nabi itu berapa banyaknya itu? 124.000. Di atas nabi itu adalah rasul. Rasul itu berapa? 315. 315. Ada di 315 itu, pilih lagi yang terbaiknya. 25. Yang 25 itu pilih lagi yang terbaiknya. 5. Yang 5 itu pilih yang terbaiknya 1. Siapa yang 1 tuh Bapak Ibu? Itulah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Muhammad itu dikaji lagi. Ada Muhammad secara hakiki, ada Muhammad secara majazi. Lihat. Hakiki dan majazi. Karena kesempurnaannya tadi kepada Muhammad. Di situ Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Barang siapa ingin berjumpa Allah, maka jadikanlah Muhammad itu sebagai contoh dan teladan buat dirimu. Maka jalan untuk menemui Allah adalah Muhammad. Namun Muhammad itu ada Muhammad yang hakiki, ada Muhammad yang majazi. Muhammad yang hakiki itu, ini yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad. Itu yang hakiki itu. Ya, Nur Muhammad itulah awal mula penciptaan. Nur Muhammad itulah awal mula kejadian. Sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya arsy, kursi dan mahfuz, sebelum adanya surga dan neraka, maka Nur Muhammad itulah awal mula penciptaan itu. Innallaha khalaqa qabla syai' nurun nabiyyuka min nurihi. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum adanya sesuatu, itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu berasal daripada dirinya, dari zatnya. Maka Nur Muhammad ini yang disebut namanya bagian daripada diri Tuhan. Wajah alulahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu bahagian daripada diri aku itu Tuhan. Karena dia adalah bahagian daripada diri Tuhan. Nur Muhammad itulah disebut namanya Ainullah. Nur Muhammad itu disebut wujudullah. Karena dia adalah Ainullah dan wujudullah. Nur Muhammad itu yang katakan Habibullah itu. Dialah yang pertama kali melihat dan menyaksikan Allah tuh. Dia yang pertama kali. Ini yang hakiki. Yang majazi itu yang bertubuh. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Sekarang beliau sudah wafat. Walaupun beliau sudah wafat, namun kenalilah Muhammad yang hakiki itu. Muhammad yang hakiki itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad yang hakiki pada diri Bapak Ibu itu yang mana pada diri Bapak Ibu?
Ruh ini dia yang sebut tuh. Muhammad yang hakiki pada diri Bapak Ibu itu yang ruh itu. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itu adalah ruh. Ruh inilah yang katakan namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah tajalli sifat Allah. Kenyataan Allah itu. Apa bedanya di Bapak Ibu dengan beliau? Beliau adalah ditunjuk sebagai seorang nabi dan rasul, dapat wahyu, ada mukjizat. Bapak Ibu tidak ditunjuk sebagai nabi dan rasul dan tidak dapat wahyu dan tidak dapat mukjizat. Walaupun Bapak Ibu tidak dapat wahyu, tidak dapat mukjizat, bukan ditunjuk nabi dan rasul, namun Bapak Ibu bahagian daripada dirinya jua. Juanya itu yang kemana baginya? Bahagian daripada diri Nur Muhammad. Contoh, ini gelas Bapak Ibu, gelas kaca. Lalu gelas ini Ustadz lambungkan Bapak Ibu. Tahu dilambungkan? Dilambung dia sampai ke bawah, pecah dia. Ada yang pecahnya 4 meter peginya. Ada yang 3 meter, ada yang 2 meter. Ada yang di sini pecah itu. Walaupun 4 meter, 3 meter, akan tetapi 4, 3, 2 meter itu bahagian daripada diri. Kaca ini juga. Walaupun ada kita ini, ya, yang disebut namanya yang soleh, ulama, aulia dan sebagainya, namun diri kita itu juga bahagian daripada dirinya Nur Muhammad itu, Bapak Ibu. Itu dia maksudnya. Pahamilah Nur Muhammad itu yang hakiki. Maka Nur Muhammad yang hakiki sebagai rahasia Allah, disitulah ia mengatakan, ana abul arwah wa ana abul jasad. Akulah bapaknya sekalian ruh dan akulah bapaknya sekalian jasad. Jadi bapak sekalian jasad, bapak sekalian tubuh, dan bapak sekalian ruh itu adalah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu rahasia diri Allah, Bapak Ibu. Lalu pahamilah mana yang dikatakan Adam dan mana yang dikatakan Muhammad. Bapak Ibu, kalau Ustaz bilang Adam, anda ingat Nabi Adam. Kalau disebut Muhammad, ya teringat Nabi Muhammad. Bukan begitu, memahami Bapak Ibu. Adam itu dikatakan Adam, segala yang zohir, segala yang wujud, segala yang berbentuk, segala yang nyata, itu Adam namanya. Sedangkan Muhammad itu segala yang batin. Itu yang Muhammad tuh. Maka Adam itu yang zohir, Muhammad itu yang batin. Sekarang pemahaman Adam dan Muhammad itu adalah sebagai rahasia diri Allah. Makanya Nur Muhammad itu rahasia diri Allah. Allah itulah sebenarnya hakikat sekalian alam, hakikat sekalian yang wujud itu. Dialah bapak sekalian ruh dan dialah bapak sekalian tubuh itu sebenarnya. Pahami. Sekarang Nur Muhammad sebagai bapak sekalian ruh dan bapak sekalian tubuh sudah jadi tubuh kita dan sudah menjadi ruh kita. Bahwa tubuh dan ruh Bapak Ibu itu yang sebut namanya Nur Muhammad itu. Sedangkan Nur Muhammad itu rahasia diri Allah. Kalau Nur Muhammad itu rahasia diri Allah, maka Allah lah itu Bapak Ibu. Maka jangan bertubuhkan Nur Muhammad, bertubuhkan Allah. Apakah tidak boleh Bapak Ibu mengatakan bertubuhkan Muhammad? Boleh. Asal Bapak Ibu paham bahwa Nur Muhammad itu rahasia daripada diri Allah. Tapi tidak boleh Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu Nur Muhammad kalau Bapak Ibu tidak paham siapa Nur Muhammad itu yang sebenar-benarnya. Sebab Nur Muhammad duduknya di sifat, Allah duduknya di zat. Jadi maksud Ustaz, boleh kita mengatakan diri kita Nur Muhammad asal kita paham Nur Muhammad itu rahasia diri Tuhan. Tidak boleh kita mengatakan diri kita Nur Muhammad kalau kita tidak paham Nur Muhammad itu siapa yang sebenar-benarnya.
Nanti jangan bertuhan kepada Nur Muhammad pula. Nur Muhammad itu rahasia Allah. Allah yang sebenar-benarnya itu Bapak Ibu. Ada sempurna, ada tubuh dan ruh itu pada di Bapak Ibu yang sebut namanya insan. Jadi memandangnya pada diri. Kalau sudah memandangnya pada diri kesempurnaan Allah Muhammad itu, perlukah Bapak Ibu mengingat-ingat juga di situ? Tidak perlu mengingat-ingat. Kenapa tidak perlu lagi? Karena sudah wujud, sudah nyata, sudah terang pada diri ini. Cukup dipahami dan disadari aja lah. Cukup dirasakan dan diimani. Makanya di waktu sholat itu, Bapak Ibu jangan membayang-bayangkan. Jangan diingat-ingat, makin dibayangkan, makin diingat, makin hilang dia. Jangan dicari-cari, makin dicari, makin menjauh dia. Disadari, dipahami, dan dirasakan. Baru Allahu Akbar, udah. Dia yang takbir, dia yang berdiri tegak betul, dia yang ruku, dia yang sujud, dia yang duduk. Tidak ada kita di situ lagi. Itulah kesempurnaannya. Makanya betul-betul kita ini berdiri tegak betul. Ini berdiri namanya. Yang tegak betul itu itikot. Siapa yang sebenarnya berdiri itu? Ya dialah tuh. Siapa yang sebenarnya ruku? Dia tuh. Siapa yang sebenarnya sujud? Dia tuh. Siapa yang duduk? Dia tuh Bapak Ibu. Maka tak ada di kita lagi itu. Dia tuh yang mengatakan kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau Muhammad yang mengatakan engkau yang berdiri, yang ruku, yang sujud dan yang duduk di waktu sholat. Ana rabbaka usolli. Akulah Allah, Rabb, Tuhan yang sholat itu Tuhan. Begitu terang dan jelasnya Allah membukakan rahasia diri kita. Supaya kita jangan mengaku diri kita adalah diri kita. Diri kita bukanlah diri kita. Diri kita inilah bentuk lain daripada rupa dirinya. Rupanya Bapak Ibu ini bentuk lain daripada rupa diri Tuhan itu. Akulah dirimu, dirimu bukan aku. Dirimu bentuk lain daripada rupa diri aku. Akulah sebenar-benarnya dirimu, dirimu itulah nyatanya akan aku, Tuhan. Jadi tidak ada pengakuan di situ. Tidak ada lagi di situ ngaku Allah jadi Allah. Tidak ada. Karena kita nggak pernah ada Bapak Ibu. Ada terang nih Bapak Ibu. Sudah lihat Allah kan? Sudah saksikan Allah kan? Aku pun udah panik dah. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita mampu mengenal dan memahami siapa sebenarnya sejati diri kita ini. Ini yang wajib kita pahami itu sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kematian. Dan ini adalah tugas, tanggung jawab sebagai seorang guru mursyid untuk membimbing dan menuntun jamaahnya untuk bisa bertatap wajah dengan Tuhannya ketika itu dirinya hilang di situ. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.